misalnya cucu kandungnya, adik kandungnya itu sama ya, balikin itu urusin uang. mama kandung aja. Sama balikin itu uang klien gua ya. Mama 1 kandungnya miliar. lagi kasihan loh, Betul. kasihan loh. Bagilah duit ya, Ya. nggak usah ngurusin orang. Tapi kalau mama kandungnya mungkin nggak masuk TV. Iya, Kalau yang betul. itu kan masuk TV, yang nenek pansos. Iya. Terus gua bilang sama si Kasat, oke, gua ikutin mainan lo, tapi gua minta waktu paling lama 3 bulan harus ditersangkakan. Kan begitu. Gak jalan bro, gua tanya penyidik, gimana lapor gua? Maaf, berkasnya nggak dikasih sama Kasat, ditahan. Sakit gak lo? Gue ini lawyer loh, gue lawyer 16 tahun loh. Sama-sama penegak hukum loh kita. Gitu loh. Tapi kenapa perlakuan lo kayak gitu ke gue, kayak gitu kan? Pada akhirnya gue bilang, gue tanya, kenapa ini bisa berubah jadi tersangka ke saksi? Apa alasannya? Alasannya nggak masuk akal. Barang bukti belum diserahkan. Kata siapa belum diserahin? Gue bilang, orang bukti penyerahan udah ada di gue. Ketika kita menyerahkan barang bukti, polisi kan pasti bikin surat, ada di gua, gitu loh. Nah, gitu. Nah, saya sudah disidangkan kurang lebih 6 bulan lalu. Ya, saya orangnya gentleman, saya sangat kooperatif. Mulai saya dari penyelidikan di Polda. Saya dipanggil jam 11, jam 9 saya udah datang. Padahal dia bilang saya nggak datang ya. Saya difotoin, mampus kan lu nggak berani ketemu sama polisi. Padahal panggilan jam 11, jam 9 saya udah datang. Sidang jam 2, sidang jam 2, jam 12 saya udah datang. Berarti gitu ya di sini Abang mau memperkarakan lagi? Bukan memperkarakan lagi, ini status dia. Ini kan kita udah menyerahkan barang bukti semua. Harus dikembalikan. Iya kan? Dia langsung tersangka. Bila perlu kalau udah tersangka harus ditahan segera. Karena ini udah mempermainkan hukum. Dan siapapun kemarin yang merubahkan status dia jadi tersangka ke saksi harus diproses secara hukum. Dan saya besok akan suratin Pak Kapolri, Pak Sigit. Dari mana ceritanya saksi berubah jadi, dari mana ceritanya tersangka berubah jadi saksi? Coba lu cari undang-undang atau peraturan manapun nggak ada di hukum positif kita ini, gitu loh. Nah, selama ini dipikir aku takut sama dia, aku nggak takut sama sekali sama dia, enggak. Demi apapun nggak takut. Tapi gua diam bukan berarti gua nggak bergerak. Ayo, lu jalan dulu. Dia ngejebak gua, pengen ngedamain gua, disuruh datang ke rumah kakaknya dia ke CBD. Nyampe di sana, apa kata gua nanti si NM pasti oke. Tau-taunya si NM di Polda, di BAP. Tiba-tiba dua hari lagi gua tersangka. Ya kan? Gua langsung semua serahin BB-ku waktu itu. Apa yang abang butuhkan? Instagram sama handphone bang. Oke. Yang dipermasalahkan kan Instagram. HP ini bisa saya gunakan bang? Kalau sementara nggak bisa bang. Paling nanti 2 minggu nanti bisa. Oke, aku serahin. Ini bang. Sedangkan dia waktu ditahan di Polresta Serang, dia masih menggunakan Instagram dia dan buktinya dia nge-DM saya pakai Instagramnya dia. Berarti itu namanya Pak, illegal access, hukumannya lebih kuat lagi. Tolong dong pemerintah, Pak Polisi, ini harus ditindak, ini nggak benar. Sejauh ini udah di laporan yang tertunda tahun lalu itu, abang udah mencoba proses? Udah. Dan sekarang teman-teman Polres Jakarta Selatan sangat-sangat cepat untuk melakukan pergerakan ini gitu loh. Berarti dilanjut lagi bang? Bukan dilanjut lagi, udah mau digelar dan tersangkakan dan aku minta ditahan karena ini kayak kooperatif. Tapi Dengan alasan yang tadi loh ya, menghilangkan barang bukti, tidak mengakuin, gitu loh. Tapi gimana dong untuk prosesnya sendiri? NM kan lagi ditahan juga dengan kasus yang lain. Oh ya, kalau dia ditahan, masih bisa gak sih diproses dengan kasus yang lain? Ya bisa dong, contohnya Medina Jen. Tahu dari Medina Jen ya? Dia udah selesai disidang ke sini, di Surabaya lagi dibawa disidangkan kan?
Dan dia juga kasusnya juga akan segera diurus juga. Anaknya kan dihina juga. Dibully. Laporan dia di kita gini. Yang gue pegang, gue lawyernya, laporan dia ada 12. Semua apa? 12. Oh, beda-beda. Dina Latif, Medina Maus, Puput Karolin, siapa namanya di Amerika? Poppy Mareta, Tessa Mariska, Krisata dulu, pengacara Krisata Mas siapa namanya kecil-kecil itu, ingat ya? Iya. Ada 12. Saya minta 12 ini diproses segera. Oke bang. Mungkin sedikit untuk laporan anak Dada sendiri bisa dijelaskan deh. Gue syok dengar 12 laporan khusus Tuban Lebih ini. malah. Malah lebih. Yang gue pegang, gue lawyernya 12 ya. Yang di Polda ya. Yang di Polres yang gue pegang 5. Jadi gue pegang klien 17 orang yang laporin dia. Gitu. Gimana teh kalau laporan anaknya ada seperti Ya kalau ngenai laporan anak aku kemarin memang dipending ya bang. Ya. Karena anak aku kan lagi konsen kuliah. Tapi ngelihat ini gimana bang? Kita naikin lagi, kita mulai. Ya gini. Karena pengacaranya kan bang Indra Ya juga. jadi gini ya. Kebetulan kan si ponakan ini sekarang lagi tesis. Jadi aku kemarin ngomong dari hati ke hati, Om aku lagi tesis, Tasya pengen fokus dulu. Setelah ini nanti baru Om kita bergerak lagi gitu. Jadi aku nggak berani mengasasi ponakan ini karena lagi tesis kan, takut pemikirannya berpencar gitu loh. Bang, nggak ada coba untuk obrolin lagi secara keluar, artinya ada jalur restoratif justice dulu atau gimana? Dia sudah dipanggil 2 kali ke Polres gak datang. Nah waktu saya di Polda kan dipanggil nih. Selesai kita ketemuan, RJ, dia bawa media itu sabrak-abrik bro. Nyampe di luar dibilang apa? Indra Tarigan nangis-nangis, minta maaf sama gua. Dari mana gua nangis-nangis ya lu gua nangis-nangis. Mana ada gua nangis? Gitu loh. Makanya gua bilang ini laporan gua yang tadinya udah tersangka berubah menjadi saksi. Siapa oknum yang terlibat kemarin, saya udah laporkan ke Propam, segera diproses juga. Gitu. Dan tadi saya sudah suratin sama Pak Kapolri. Ini suratnya. Masa dari tersangka berubah jadi saksi? Pasal apa itu? Undang-undang apa itu? Dia tersangka di kasus saya di tanggal berapa tadi? 21 Juni. 21 Juni 2021. Berarti udah lebih 1 tahun loh. Sedangkan saya udah disidangkan loh. Iya. Oke. Mungkin Tapi kalau untuk abang sendiri menanggapi gimana? NN kan didampingi sama FS, selalu didampingi sama FS. FSS itu siapa? Dari pansos ini nih pansos kakaknya. Oh iya oke kita Pak. Nah, ini gimana bang? Artinya kan FS. abang sendiri apa ada yang bersinggungan juga sama FS? Sama aku? Ya, Oh, iya. sama FS kira Oh, atau iya. cuma fokus di NN? Oke, FS ya. Itu penipu itu. Saya udah dapat surat kuasa dari salah satu pengusaha, dia menipu sama suaminya 1 miliar. Dan saya sudah dikasih surat kuasa. Itu baru bang. Baru dong, menipu apa bang? menipu duit 1M. 1M. Sebenarnya 4, tapi udah dikembalikan. Jadi tinggal 1. Jangan kalian percaya dengan omong-omongnya dia. Nothing. Dan dia nggak takut. Iya. Say. Dan kalian juga harus perhatikan yang kasus ibu yang iya nanti kalau gua angkat lebih bahaya lagi nanti ya kan. Tapi udah mulai diproses bang. Yang Ini udah ini surat kuasanya udah gua tanda tangan. Ini gua lagi bikin laporan di Barreskrim apa di Polda. Gitu. itu penipuan dalam hal apa bang? Mungkin Dia kan modusnya properti. oke. Jadi klien gue ini ditawarin sama dia tapi dibagi keuntungan ternyata nothing. Gitu bro. Yang terakhir sih kemarin gue denger ya isu-isu ya, yang masalah kasus narkoba ya. Ya itu perlu juga diusut sih. Ada keterkaitannya sama katanya yang punya klub itu, ibu-ibu itu. Suaminya katanya ada keterkaitan sih. Bila perlu Pak BNN Pak Petrus
BNN atau Pak Kapolri itu diusut itu. Aku tahu itu. Aku menduga seperti itu. Kalau buat Mbak Tessa sendiri gimana Pak? Artinya ya NM ini yang selalu akhirnya dia selalu dipameng lah bahasanya, dibentengin sama FS ini. Dia nggak ada takut-takutnya mau iya kan? Enggak, gue bingung, FS siapa sih? Nenek kandungnya atau kakak kandungnya Iya. tuh siapa sih? Ada Gue bingung, dua. kok tiba-tiba muncul ya? Gimana tadi gimana? Hah? Pertanyaan tadi gimana? FS itu siapa sih? Nenek kandung atau kakak kandung? Anak durhaka nggak ngakuin ibunya. Lo tau kan? Iya. Itu Iya, gue bingung gitu. dia anak durhaka nggak mengakui ibunya. Ibunya kan Dewi Persik yang hidupin. Dewi Persik. Iya. Di rumah Dewi Persik kan tinggalnya kan kemarin Dewi Persik ketemu sama gua. Udahlah, ngurusin mama aja dulu. masa Mamanya ngurusin udah nggak jelas. mamanya telepon aku melalui adiknya menangis-nangis nggak punya duit berobat loh. Iya. Kita yang bantu bro. Lu pikir kakaknya tuh kaya? Lu ke rukonya lagi sana 3x3 itu doang. Sosmed tidak seindah aslinya. Enggak. Orang gua pas ke dinas ke Papua, Bang Indra bawain dong. Apa namanya itu yang di Papua terkenal? Roti abon. Abon katanya. Ya aku bilang minta abon sama gua. Gua bawain juga itu satu kardus. Tentunya gua dijelek juga sama dia. Nah sekarang dia juga nyinggung Mbak Nindi ya. Jangan lu singgung Mbak Nindi, gak ada urusan sama lu. Lu urusan sama gua. Paham ya? Kemarin pengacaranya Nindi nelfon gua 2 hari lalu ya. Iya. Lu jangan singgung Mbak Nindi, gak ada urusan. Oke? Ya udah, konsen aja urusin mamahnya. Ya, betul. Gak usah ngurusin yang katanya cucu kandungnya, adik kandungnya itu. Sama ya. balikin itu urusin uang. mama kandung aja. Sama balikin tuh uang klien gua ya. Mama 1 kandungnya miliar. lagi kasihan loh, Betul. kasihan loh. Bagilah duit ya, Ya. gak usah ngurusin orang. Tapi kalau mama kandungnya mungkin nggak masuk TV. Iya, Kalau yang betul. itu tuh masuk TV, yang nenek pansos. Iya. Yang terpenting balikin tuh uang klien gua, kalau nggak nanti lu malu sendiri. Lawan lu luar kakap. Punya klub juga sih di Kuningan. Ntar lu pada tahu semua. Ada. Oke, thank you. Kemudian